billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa ila ruhi mu'alif dan kitab Muhammad Syakir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian pada hari ini untuk pelajaran yang kedua. Ad-dars tsani utawi pelajaran kapindho. Fil wasiyati ing dalam wasiat bitaqwallahil azim kelawan takwa Allah al-azim kang maha agung. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dari apa? Takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu bisa berarti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Imtisalu itu mengikuti semua perintah-perintah Allah, wastinabu dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu takwa. Sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Banyak yang bertanya, Pak, saya ini sering melakukan maksiat. Maksiat itu biasanya dilakukan karena pada saat itu dia lupa bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya bagaimana Pak supaya lebih berhati-hati, supaya kita tidak menjauhi, supaya kita lebih menjauhi takwa. Yang paling gampang, jangan biarkan dirimu menyendiri. Menyendiri dalam artian gak ono gunane, bukan zikir, bukan belajar, hanya nganggur. Mohon maaf, sampean bawa gadget, HP di kamar sendiri. Pelajaran sudah selesai, HP tetap. Kalau sendirian kok aneh-aneh, iya boleh. Itu jangan biarkan kita dalam keadaan sendiri tanpa ada aktivitas ya. Jadi imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi sirron wa alaniyah, itu adalah definisi takwa. Kita lanjut. Ya bunayya, hei anak lanang ingsun, wahai anakku. Ini sama ya, bunayya ini tidak harus anak laki-laki saja, perempuan. Orang Arab itu punya tradisi ya bunaya, manggil anak sing wis gede ya bunaya. Wis duwe, umpama saya punya anak
anak saya itu sudah punya cucu, maka saya akan manggil ya bunaya. Bahasa Inggrisnya le, bahasa Jawa itu le. Ya. Mas yo wis duwe anak, saya ini kalau dipanggil ibu saya, manggilnya ya le, kan gitu. Sampai punya kakak, sudah punya anak, ibumu manggilnya siapa? Kalau perempuan pasti nduk. Ya sama seperti ini ya bunaya. Seperti surat Al-Luqman itu ketika menasihati putranya, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku la tusyrik, jangan menyekutukan Allah. Lanjut. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbaka setuhune pangeran ira iku yaklamu mudaneni, mengetahui maing barang tukinuhu kang nyimpen ngumpetaken menyembunyikan sirahu ing ma fi sodrika ing dalem ati nira wa ma tuklinu wa malan barang tulinu kang ngelahiraken sirahu ing ma bilisanika kelawan ucapanmu. Allah itu tahu apa yang ada dalam hatimu dan apa yang terucap dari lisanmu. Ya, makanya dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwa manusia itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab dari apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan, dan apa yang ada dalam hati. Ya. Yang dalam hati nanti dipertanggungjawabkan juga. Mulakno sampai hatimu coba ngrasani wong. Aku pokoknya goro-goro sampean ini dikecewakan laki-laki mama yang perempuan. Aku besok pokoknya sukses tuku motor 5 tak tabrak ke pembeli. Sakit hati ini, sakitnya tuh di sini. Jelek kan? Jangan seperti itu. Harus punya hati yang baik. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pernah suatu saat tatkala ngaji seperti ini dawuh kepada seorang sahabat. Apa ucap kata Rasulullah? Siapa yang kepingin tahu calon penghuni surga? Sopo sing kepingin eruh calon penghuni surga? Para sahabat jawab, bala nggih. Kula kepingin semerep ya Rasul. Sinten niku? Enten tak dhisik. Tunggu dulu sebentar ya. Dari bahasa Banyuwangi, enten nulung ya. Mari ngono lihat, mati ku lihat. Ada yang pusing? Enggak ada. Jawaban berarti ya. Enten mesik mari ngono liwat. Wah, macam-macam orang lewat. Ada yang pedagang lewat. Habis itu ada yang bawa cangkul. Wis macam-macam lewat. Terakhir itu ada orang biasa kutuk liwat. Ya iki calon surga, penghuni surga. Wah, kaget para sahabat. Napa kok ya Rasul kok sampai dia itu menjadi calon penghuni surga? Gitu ya. Rasulullah hanya tersenyum. Habis itu salah seorang sahabat itu kepingin tahu apa sih yang membuat orang ini dijadikan Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Akhirnya sahabat ini mendatangi laki-laki yang tadi, bertamu, nginep di rumahnya laki-laki yang disebutkan Rasul sebagai seorang penghuni surga. Mulai pagi dideloki, sholatnya ya tetap, ibadahnya biasa-biasa saja, sholatnya sholat fardu tok, nggak ada yang mencolok lah. Mari sholat, zikir dulu ya wis.
sampai malam hari. Maca Quran ya sekadarnya saja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menonjol. Sampai malam hari waktu tengah malam itu bangun sahabat ini tadi kepingin delok aktivitasnya itu apa. Si Belani nggak tunggu, hanya tidur sebentar. Tengah malam hanya tidur sebentar. Dia sahabat ini hanya memperhatikan. Jam 1 dilihat lampu ini ya mati. Lampu oblek dulu ya. Habis itu ya enggak metu. Jam 2 tidak ada aktivitas. Jam 3 tidak ada aktivitas. Sampai tangi-tangi wis subuh, sholat subuh. 3 hari seperti itu. Tidak ada yang aneh. Akhirnya bingung ini sahabat. Hari ketiga, hari keempat ditanyakan, apa sih yang menyebabkan Rasulullah itu menyebut sampeyan penduduk ahli surga itu apa? Bingung orang yang tadi dijanjikan Rasulullah. Apa ya? Saya tahu sendiri ibadah saya, saya tahu sendiri amalan saya. Ya gitu sudah amalan saya. Ya gitu itu sudah. Enggak orang yang istimewa. Tapi kok sampeyan oleh Rasulullah dijanjikan, disebutkan sebagai salah satu calon penghuni surga. Apa amalan sampeyan? Oh enggak ada. Cuma saya itu tiap hari, tiap habis sholat subuh mau bekerja, saya mulai hidup saya itu dengan hati ridho kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu saja. Tidak ada sedikit pun perasaan dendam ke orang, tidak ada sedikit pun rasa sakit hati ke orang, tidak ada sedikit pun rasa dalam hati itu ingin menyakiti orang lain. Enteng kan? Mlebu surga. Sing penting aja duwe unek-unek elek. Meskipun sholatnya pas-pasan Pak, iya. Meskipun pas-pasan. Dalam hadis itu disebutkan malah ada seorang badui ketika Rasulullah berjalan-jalan, ya, tatkala Rasulullah itu jalan-jalan bersama para sahabat, datang seorang badui. Muhammad, gitu kan? Muhammad, intadir, ntar Muhammad. Para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, geram. Bahasane muring lah. Wong iki gak duwe duka blas. Kanjeng Nabi kok njambal. Nyeluk Kanjeng Nabi kok hanya mat gitu ya. Habis itu mau marah Sayyidina Umar, biarkan, gak usah marah, jangan marah Umar. Biasa kan orang dusun mungkin ada kepentingan. Akhirnya mendekat, Muhammad, saya mau tanya, apa syarat masuk surga? Apakah aku bisa masuk surga? Bisa. Syaratnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat tok? Iya. 5 waktu tok? Iya. Kalau nambahi, insyita. Kalau kamu mau, monggo. Terus poso Ramadan tok Muhammad? Iya. Poso yang lain, insyita. Terserah, monggo. Itu saja bisa masuk surga. Bisa. Enak kan? Kalau cara Gus Bah kuncinya surga wis dikai sebenarnya. Ada yang tahu kuncinya surga? La ilaha illallah.
sama wis ndek kunci surga. Betul ya. Jadi Allah itu tahu apa yang ada dalam hatimu, apa yang akan kau ucapkan, dan apa yang telah diucapkan Allah itu tahu. Mulanya hatimu ini jangan sampai ada perasaan iri, dengki, benci, hasud, semua hilangkan sudah. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Wa mutaliun ala jami'i a'malika, landat kang mirsani ala jami'i a'malika ing atase sekabehane ngamal sira. Allah itu tahu seluruh perbuatanmu. Sampai dalam satu kitab disebutkan ada semut hitam kecil, hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Allah tahu. Sama nggak ngerti? Ojo ngono sampean. Golek duit lampune mati, gerayang-gerayang kan. Nanti iki jempol aku kok dicekeli ta. Sing kamu. Ojo iku. Ojo iku. Iku jimatku kok dicekeli lah. Seperti itu. Allah itu disebutkan bahwa sampai semut hitam yang kecil berada di atas batu hitam di tengah kegelapan yang pekat. Allah kan ada cerita apa itu? Ini riwayat ya ulama para wali-wali Allah wis belen semua dikasih burung belen ini di mana yang di tempat yang tidak ada, di tempat yang rahasia, tidak ada yang tahu. Ada yang di bangunan sepi, nang omah kosong dibeleh, di atas pohon gak ada orang lihat dipotong. Habis itu di gua gak ada orang dipotong. Yang terakhir bingung, lah aku nanti di mlaku pengiran ono. Allah tahu keberadaan saya. Terus mau saya potong di mana? Akhirnya pulang. Menghadap Pak Kiainya, gimana sudah dipotong semua, boleh kabeh sampun, boleh nanti ya kamu, saya potong di pohon kelapa Pak, soalnya kan bener-bener sing semangat, kulo boleh niki tenggriyo, wonten alas, tenggriyo ini cilik kulo boleh tenggriyo, ya niki kulo paling hebat, bener-bener wong roh niki. Mboten sing seru dendi ten guwa. Yang terakhir lho ya kok enggak dibeleh. Ya, kok enggak dipotong kenapa? Mohon ngapunten, Pak. Kalau mungkin ini saya yang salah. Teman-teman yang benar. Lho kok jauh sepuro? Ini versi bahasa gampang ya. Bukan sesuai teks. Sekolah jenenge beleh ten guwa pangeran sinono. Kula ajenge beleh ndek omah ya Gusti Allah weruh. Kula katene motong ten ndukurane uwit malah nang ndukuran kewelo-welo. Dadi ngapunten kula mboten saged beleh. Soale jenengan pun sanjang beleh manuk iki sing nggak ono tempat yang rahasia di mana tidak ada yang tahu. Ternyata dimanapun berada Allah itu selalu mutaliun ala jami'i a'mal. Ngerti ya, lalu sampean dhewe-dhewe umpama lanang wedok ya ana mari ngono berdua-duaan di bawah pohon cipruan ya mesti roh masuk cipruan kecil mesti roh Fatatillah mongko wedya sapa sira Allah ai Gusti Allah ya bunaya ya anak-anak ingsun takutlah kepada Allah wakhdar lan wedya sira ayyaraka yen to pirsani sapa Allah ala halatin ayyaraka yen to pirsani sapa Allah ka ing sira ala halatin ing atase keadaan ing atase tingkah la turdihi
kang orang ngridhoake apa halahu ing Allah. Takutlah apa yang kita lakukan itu tidak diridhoi Allah. Apa Allah itu punya sifat syahidun, menyaksikan eruh tingkah laku kita itu tahu Gusti Allah. Hati-hati, ojo dume karo koncone, karo wong, karo yang mengawasi kita samaunya sendiri, jangan. Ihdar diyosiro ayat khotoka, ayat khoto yento bendu alaika ing atase sira sapa buka pangeranira. Takutlah Allah itu marah kepadamu. Alladzi khalaqaka kang nyiptakaken sapa alladzi ka ing sira. Wa razaqaka lan wis paring rezeki ka ing sira sapa Allah ka ing sira. Wa wahabaka lan wis paring sapa Allah ka ing sira al-aqla ing akal. Takutlah marah Allah kepadamu yang telah menciptakan kamu. Diciptakno kita ini syukur diciptakno nang era Muhammad, di era Nabi Muhammad. Ya, syukur banget. Mengapa saya bilang syukur? Balik mana yang surga? Ada sebuah hadis itu menyebutkan kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku masuk surga. Enak tak? Semuanya. Siapa umat Muhammad? Ya mulai Nabi Muhammad sampai sekarang. Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku masuk surga. Kecuali man aba, orang yang tidak mau. Illa kecuali man wong aba kang mampang sapa wong, kecuali itu. Orang yang menolak. Siapa menolak masuk surga enggak? Hah? Enggak. Sampai kepengin masuk surga enggak? Perkara kok diubah ya mbok sing penting mlebu surga. Sing penting endingnya itu ke surga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wes modal itu hadis Nabi itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang memberikan akal kepada kita, maka janganlah kita membuat Allah bendu marah. Allati tatasarrafu fi su'unika, karena soropakan sira fi su'unika ing dalam tingkah laku kita hendaklah mencerminkan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kalau saya boleh menyitir bahasanya Mbah Maimun Juber itu gini, gimana ya? La khaira fil khairi la yatu wala syarra fi syarri la yatu. Asyarru la yatu khairun min khairin la yatu. Ngerti? Ngerti sampean. Bulet Pak. Al-yat al-khairu layatun, kebaikan yang tidak kekal, kejelekan yang tidak kekal, kebaikan yang tidak kekal, khairun bagus, min syarrin layatun, lebih baik kejelekan tapi tidak kekal. Ngerti? Kebaikan yang tidak kekal, ya, kebaikan yang tidak kekal berarti marine api, marine elek. Lebih baik apabila orang itu jelek dulu baru baik. Paham ya? Intinya seperti itu. Sampai belajar tok, mari ngono main tok, ibadah tok, mari ngono kafir. Lebih baik melakukan kejelekan tok, tapi habis itu taubat, itu lebih baik. Yang paling baik bagaimana Pak?
normal, mulai awal baik sampai mati itu menjadi orang baik. Al khairu la yadum, kejelekan yang tidak, asyarru la yadum, kejelekan yang tidak terus, khairun min khairin la yadum, lebih baik daripada kebaikan tapi tidak terus, tidak langgeng. Itu menurut bahasanya Mbah Mun seperti itu. Jadi jangan membuat kita, perilaku kita, ucapan kita membuat Allah itu suhtun. Kaifa hale kaya apa yakunu ana apa halu katingkahira ida itolaa nalika ningali alaika ing atase sira sapa abuka bapak ira wa anta hale tawi sira iku tafalu ngelakoni sapa sira amron ing perkara nahaka kang wis nyegah sapa bapak ka ing sira anhu saking amal. Bagaimana ya ibumu ketika kamu melakukan apa yang dilarang, ojo metu-metu, saiki musime Covid, wis mulai sekolah kalau nggak ada kegiatan langsung pulang. Lah kok liri-liri toh sampean? Jalan-jalan ke tempat-tempat keramaian, orang tua kan marah. Ama ana toh ora tasyawud di sira ayu sadita yen to bangetaken sapa ibu alaika ing atase sira al uqubata ing nyakiti, dipentung. Apa kamu enggak takut apabila orang tuamu menghukum? Fal yakun mongko ana apa haluka tingkaira iku ma Allahi, tetep ing dalem sertane Allah, kadzalik kaya mengkono-mengkono tasya. Allah itu akan selalu melihat kita. Li annahu kana sunne Allah iku yaroka, mirsani sapa Allah ka ing sira min haitsu la tarahu, min saking haitsu sekirane la tarahu ora weruh sapa sira. Gimana cara supaya kita itu lebih hati-hati, supaya kita itu lebih mendekatkan diri, kita lebih menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah? Rumusnya gampang. Kalau sampeyan membaca kitab-kitab hadis, itu biasanya ada hadis bahwa Rasulullah itu suatu saat didatangi orang, di mana, dari mana tempatnya, siapa itu, para sahabat gak ada yang tahu. Ya seperti ini. Ketika halapan seperti ini tiba-tiba datang dari belakang orang, wajahnya putih berseri, kulitnya putih, rambutnya hitam. Ditanya, setelah datang pemuda itu, laki-laki itu datang, dengkulnya ini digandengkan dengan pemuda orang tadi. Dengkul dia digandeng dengan dengkulnya Rasulullah. Setelah itu tanya mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan. Al iman, rukun iman apa saja, mahwal Islam, rukun Islam apa saja, mahwal ihsan apa ihsan. Anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kamu melakukan kebaikan seakan-akan Allah itu melihat. Apabila kamu melakukan, apabila kamu merasa kamu tidak bisa melihat, Allah akan selalu melihat kamu. Itu akan menjadi batasan kita melakukan kejelekan. Kating cukup pulpone koncone, koncomu gak ngerti, tapi kamu tahu bahwa Allah melihat aku. Ketika sholat supaya khusyuk bagaimana? Fa in lam takun ka'annaka yarahu, seakan-akan kau melihat. Gak bisa, banyak dosa. Ya wis pangeran delok. Gusti Allah memperhatikan kita, maka kita akan lebih hati-hati lagi.
Seperti itu. Wala tufarritan ojo sembrono fi syai'in ing dalem suci-suci amaraka kang perintah sapa Allah ka ing sira bihi kelawan syai'. Ingat, ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti di situ ada kebaikan. Wes, itu kuncinya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti di situ akan mengandung kebaikan. Allah menyuruh kita sholat, hakimis sholat. Banyak ayat-ayat Quran itu menyatakan dirikanlah sholat. Ternyata ketika orang itu melaksanakan sholat, tubuh menjadi sehat. Wah, jadi sopo Pak. Apalagi mau melaksanakan sholat malam. Kepengen lengkap, baca bukunya Musbihin, Imam Musbihin, peneliti Indonesia. Judulnya Terapi Tahajud. Ya. Pasti kongkon poso. Manusia disuruh puasa. Tujuannya apa? Sehat. Menungso kongkon zakat. Tujuannya apa? Di samping mendekatkan diri kepada Allah, hablum minannasnya apa? Kalau hablum minallahnya membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang mungkin ada di situ. Hablum minannasnya apa? Kita akan lebih disenangi masyarakat. Senang sedekah toh? Contoh, Abdul punya uang 10 juta sedekah. Tuh, jika Kang yo, iki aku sedekah. Iki zakatku. Aku sedekah. Ya. Yang satunya Mat punya uang 10 juta, dia gegem sendiri, alasannya iki duitku dhewe, aku sing nyambut gawe dhewe, sing golek ya aku dhewe, wong iya dadi tak pepek dhewe. Anakku ya wis dadi wong sing sukses, dalam mau pikiri wong tangga-tangga. Suatu saat Dul kemalingan, Dul melong-melong maling. Siapa yang datang duluan? Tangga diuber. Kebakaran. Masyarakat sigap membantu. Karena prinsipnya in asantum anfusikum. Tapi simat, wah anaknya penggede, kobongan, omahe nang desa, jauh dari kota. Omahku kobongan, tolong, kira-kira tangga ana sing mara ora? Alah, medhite jam wis entek, kapok, kadang gitu. Iya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti itu akan ada efek positifnya di situ. Fala tufarrid fi syai'in amaraka bi. Wala tamdud lan aja ndawakna sapa sira yadaka ing tanganira ila syai'in maring suci-suci nahaka kang nyegah sapa Allah ka ing sira anu saking syai'. Jangan suka panjang tangan seneng ndukuk wae tanggane, nggak usah nyuri, jaluk ae kan dikasih toh. Ya, jadi jauh ya normal kalau minta itu ya yang umum. Pak, saya minta mobilnya Pak 3 Pak. Ya nggak kira 3 motor rantuwe kok cari motor. Mobil aja nggak punya dimintai mobil ya. Jangan suka mencuri. Terus kamu udah? Oh belum, kurang setengah jam. Iya. Ya bunaya hei anak ingsun, inna rabbaka setuhune pangeran sira itu syadidul batsi. Iku banget oleh ngalap, syadidul iqabi, banget nyiksane. Allah itu zat yang memberi penghargaan dan Allah juga akan memberikan kejelekan. Itu ya.
Allah itu adil. Kalau kita berpikir Allah itu adil, adilun, ya adil ya. Ada asmaul husna yang al-adlu itu sangat adil. Loh kok adil Pak? Wong sing oleh apik ya dibales apik, wong sing nglakoni elek ya dibales elek. Tapi Gusti Allah punya sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa hak prerogatifnya Gusti Allah, yaitu Allah berhak melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu hak prerogatif Allah. Contoh, balik lagi masalah surga. Dalam hadis itu disebutkan ada seorang wanita BTS ya. BTS itu apa ya sekarang? Urel. Apa urel? Ya apa ya? Kalau dulu BTS PSK kali ya. Wis penggaweane pokoknya karu-karuan. Ya wis pokoke ya gitulah, zina terus. Suatu hari dia ketika istirahat di dekat sumur, ada anjing yalhas melet, ilate ini melet. Karena apa? Haus, ngelak, bisa melet. Kalau saya nggak bisa. Aku kok dadani ngelak, aku melet kok narani ngomong ambil. Anjing ini melet karena haus. Akhirnya dengan ya Allah sakene wanita itu ngasih air sumur, turun dia turun ke sumur itu menggunakan sepatunya, dia pakai ngasih air, ngambil air itu tikekno gugup itu tadi seger melayu-melayu, nggak lama meninggal dunia. Allah menyampaikan ini surga. Logikanya kudune membendino zina. Ya. Tapi Allah ya tadi fi'lu kulli mustahilin. Allah itu bisa melaksanakan segala sesuatu yang mustahil. Kok bisa Pak? Ya terserah Gusti Allah. Gusti Allah itu sing nyiptakno manungsa kabeh. Iya ora? Enggak adil, Pak. Ya terserah Gusti Allah. Tapi yakin Allah itu akan adil seadil-adil, meskipun punya prerogatif fi'lu ma mustahilin. Wis seperti itu. Akan memberi reward dan memberi punishment. Jadi konsep reward and punishment itu bukan sekarang, dari dulu Allah sudah punya. Khususnya ketika mulai Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, konsep reward and punishment itu sudah ada. Fadhar wedya sira ya bunayya ya anak alana ingsun watakilan wedya sira ghadabau ing bendune Allah wasuf tahulan tegese bendune Allah. Takutlah akan murka Allah. Takutlah. Ya. Zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu tatkala para sahabat, para nabi itu marah berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Tapi umat Muhammad ini pasti dihancurkan dan entek. Pasti Nabi Nuh umatnya dihancurkan, hanya beberapa orang saja di atas kapal itu. Nabi Lut hancur semua dengan adanya hujan batu dan selanjutnya. Nabi Muhammad bagaimana? Selama umat Muhammad itu masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, masih ada yang mau zikir Allah, 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 Allah akan menangguhkan kiamat. Allah akan menangguhkan, mengundurkan namanya kiamat. Nanti zikir
Saiki arek-arek wiritane yo gitu ya. Nek zaman dulu wiritane apa? Ya tasbih, ngelon. Saiki pilih jagung. Iya tak? Gimana kabar Said? Baik-baik yang. Gimana kalau kita malam minggu jalan-jalan? Kirimannya. Kutunggu di bawah pohon cibruan. Kirimannya. Kurang menarik. Dijawab. Dikirimi. Kalau gitu, kapan kita kemana, Said? Kita mendak. Cerdas sing itu. Ya kapan-kapan kita kemana-mana. Wiritanya kan beda sudah. Iya lah. Wiritanya beda. Lewat biyen kali nyuwun pengira dikabul. Saya dapat cerita dari ustaz saya, dosen saya dulu ketika masih di Malang, tatkala perang Afghanistan, melawan Rusia itu karena ahli zikirnya orang sana Afghanistan itu tank itu diputeri ya, mubeng. Membaca apa doanya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin tarmihim diwaca pira. Hancur itu tank. Hancur. Wah. Saya ada orang nggak pati sehat tak nyeri alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil diantar waktu Mas. Beda makna. Seperti itu. Ya. Jadi jangan buat Allah sampai marah lah. Wala yaghuruna kalan ojo bujuk sira. Bujuk itu yang ngapusi. Bujuk ka ing sira apa hilmuhu rasa senengmu. Fa innallaha maka setune Allah iku yumliku ngebehi. Yumlingi sapa Allah li dzalimi mari wong kang zalim hatta hingga akhadahu nalika ngalap sapa Allah ing zalim lam yuflithu mongko orang julaken sapa Allah itu. Ingat, Allah itu mengancam umatnya. Saya ulangi, setiap perbuatan yang diperintah Allah pasti ada dampak positifnya. Sebaliknya, apabila Allah melarang suatu perbuatan pasti ada dampak negatif. Sepandai-pandai dia menyembunyikan sesuatu, kalau itu jelek pasti akan keluar. Kalau bahasa kepolisian, tidak ada satu kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Itu prinsip kepolisian itu kepolisian, apalagi Allah. Ya? Jangan gara-gara kecintaanmu kepada dunia, ya, itu kamu malah melupakan Allah. Ingat, dunia ini hanya sarana untuk supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Punya sepeda motor bisa enggak? Bisa, niatnya dipasang. Aku ditukokno sepeda motor, alhamdulillah. Alhamdulillah aku ditukokno sepeda motor karo bapakku. Apa kok alhamdulillah? Aku dekne iso sekolah. Sekolah nang di nang madrasah aliyah umpama. Lek aku sekolah nang kono aku pinter. Lek wis aku pinter iso ngandani wong supaya lebih nyedek, supaya gelem ibadah nang Gusti Allah. Itu harusnya, jangan terbalik. Ditukokno sepeda vario, papa sepeda vario.
Mbok sing liya apa cetul malah mudhun. Ya lho Pak. Alhamdulillah ditukokno sepeda Vario. Lek wayahe pengajian biasane lek nggawa sepeda pancal sak jam setengah mancali, lek nggawa sepeda Vario iku iso mek setengah jam. Kita lihat segala sesuatu yang di dunia ini hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Lihat madrasah, alhamdulillah sekolahku maju. Karena maju, akhirnya aku semakin terpacu untuk menuntut ilmu. Lek wis aku iso menuntut ilmu, iso ngandani kanca-kancaku supaya nglakoni ibadah sing tertentu sesuai ajaran agamaku. Lho, kan delok sekolahane bocor. Ya Allah, sekolahanku bocor. Aku tak ngomong nang bapakku, Pak, iki sekolahanku bocor, Pak. Ayo bantunen tulungono. Lho lha apa ngono sekolah wis duwe dhuwit, umpamane seperti itu. Pak lek iki bocor, Pak lek awake dhewe iso nembel, iso nutupi gentenge, Pak, arek-arek padha sekolah nulis tenanan. Sapa ngerti waktu pelajaran akidah akhlak pas tak tulis 10 tahun yang akan datang kanggo Pak sampean oleh ganjaran, Pak. Melihat sesuatu disandarkan kepada Allah akan menjadi indah. Mesti itu sudah. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu malah menimbulkan hal yang jelek. Pak, kalau cinta kepada wanita, gitu ya. Ya seperti lagu itu, cintai aku karena Allah. Ya, itu kalau mau minang wanita, kupinang kau dengan. Lo kalau sih ngomong bismillah, ya pakai mobil lah. Ya dengan bismillah lah. Ya, niatnya bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya hi anak lanang ingsun inna fi taatillah ing dalem taat Allah minal ladzati ana rasa nikmat warahati lan enak. Dengan kita takwa kepada Allah itu hati itu tenang ya, ladzat nikmat sekali. Buktinya apa? Kalau sama sudah biasa sholat malam, nggak sholat malam bingung, iya nggak? Sama biasa sholat jamaah, nggak sholat jamaah bingung. Ya, alhamdulillah. Sama kalau pulang sekolah, alhamdulillah apa ini? Wis gak kepethuk Pak Muhib, wis. Kalau seperti itu gak beres. Alhamdulillah aku sekolah wis mari tambah ilmu. Jari Al-Qur'an fa idza faragta fansab. Kalau sudah melakukan satu kegiatan rampung, laksanakan kegiatan yang lain. Seperti itu niatnya. Alhamdulillah Pak mulih apa salat segone kalau sambule garing Pak. Ya Allah, nikmat taat kepada Allah itu betul. Nggak percaya? Al-Qur'anku ada ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu fulus qulub. Ya. Eling-eling bidzikrillahi kelawan zikir Allah tatmainnu bakal anteng bakal tenang qulubu hati. Gak percaya sampean? Ceker. Kiriman gak teko-teko. Yang mondok. Dikira nang Gusti Allah. La ilaha illallah. Ya Fatah ya Razzaq, ya Fatah ya Razzaq. Kok guru kok ndonga
ya Allah muga-muga bapak kula diparingi rezeki. Sesuk pasti seneng zikir. Nyambung. Zikiran Gusti Allah. Karena apa? Tubuh itu butuh asupan energi, butuh makanan. Tubuh itu makanannya apa? Nasi, peleng, soto, rawon, onde-onde, es teh, es macam-macam nangarepan kuwi. Tubuh itu. Hati dia butuh makan. Apa makanan hati? Zikir. Otak butuh nutrisi. Apa nutrisinya otak? Ilmu. Supaya imbang, tubuh ini diisi makanan, hati dilengkapi, diisi dengan zikir, otak dipenuhi dengan ilmu. Jadi orang luar biasa akan bisa merasakan nikmat bertakwa itu. Gak percaya, mohon maaf, pencuri itu gak akan pernah, mencuri itu kan dilarang oleh agama kan? Ya, meskipun dia kaya tidak akan tenang hidupnya. Mohon maaf, ada yang pernah minjem sandali koncone tapi gak ngomong orang? Ada yang ngaku itu gosok. Gosok itu nyolong terang-terangan itu gosok. Kira-kira ketika sampean gosok ini bukan untuk dimiliki loh ya, hanya dipakai saja. Ada perasaan gitu, ojo ketemu sing duwe, ada enggak gitu? Ada. Perasaan takut itu salah satu daripada siksa. Aku mau ojo ketemu sing duwe sandal kan, aku kan siki. Aku malu, apalagi di depan teman-temanku. Itu kalau takwa ya Allah enak udah gitu. Sementing takwa kabeh dicukupi oleh pangeran. Gusti Allah wis jamin menungso niku, manusia itu semuanya dijamin kebutuhannya oleh Allah. Ya. Al-Qur'an bilang ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua hewan yang semua makhluk yang ada di bumi, aku yang mencukupi rizkinya. Kula kepengin sugih, Pak. Saya kepengin lebih gampang, resepnya ada. Apa? Tadi Allah sudah jamin seluruh makhluknya, saya kepengin lebih gampang. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya ini akan memberi lebih-lebih. Nah, kalau sampean salate pas-pasan 5 waktu tok, sunai blas, poso ora tau, zikir ora gelem, maca Quran ora gelem, istighosahan turu, roti ban durinan dhewe nang mburi jagongan. Ya gimana Allah mau nambahi? Ya wis dikei pas wae. Untung enggak rugi. Gitu ya, untuk enggak. Wis lanjut. Warohati lan seneng ma barang layu rofu kang ora dikerui kang ora diweruhi apa ma ila bitajribati kelawan dijajal. Kalau sudah jajal pasti jenenge wong nyolong iku pasti elek, lek gak jajal gak ngerti apa aja coba rek. Engko jadi sampeyan nyolong barang percone dicekel Pak polisi, Bu, guys, dawa urusan. Takwa saja kepada Allah dan gak modal. Makanya saya setuju dengan lagunya Banyuwangi itu, tiket swarga itu. Tiket swarga regane murah tapi akeh wong sing wegah. Gak modal surga itu. Iya kan? Tapi sampai kalau berbuat neraka, tiket neraka regane larang, tapi sing seneng ngapal sepirang-pirang. Larang modal, betul butuh modal.
Ya, seperti itu. Ya bunayya mohe eling-eling anak ingsun istakmil nglakonono sira taata ing taat. Maula marang bendana mira. Maula itu ya Gusti Allah. Ala sabili tajribati ing atase dalane jajal. Ayaman ing pira-pira dina itu drika supaya nemu sapa sira hadalah hadhihi ladati ing iki kenikmatan. Wastas uru lan ngrasa sapa sira bihadhihi rohati kelawan ikilah kepenak. Caranya gampang. Sampean sholat tahajud. Nanti malam ini itu nyobain setel alarmmu jam 2:30 lah, 2:30 saja bangun. Habis itu sampean sholat tahajud, nggak usah lama-lama, umpamanya coba Pak berapa lama Pak, apa 10 rakaat, nggak usah wis 2 rakaat saja ya. Lakukan itu berturut-turut selama 7 hari. Pak terlalu panjang Pak, 3 malam saja ya, 2 rakaat, habis itu tambahin witir 3 rakaat lah, tidur lagi. Laksanakan itu 3 hari. Hari keempat jangan sholat, maksudnya jangan sholat tahajud. Ada yang berbeda enggak? Pernah melakukan seperti itu? Rasanya gimana? Biasa tahajud, malah enggak tahajud. Aduh, kayak kepengen. Iya, tahu Mas, pernah seperti itu. Alhamdulillah Pak, belum coba. Ya lek gak dicoba gak ngerti rek nikmate iman itu. Sampeyan tuku bakso ae, kepengin roh rasane ning enake bakso iku, pasti mangan dhisik dicipi. Iya enggak? Baru tahu enak. Kepengin penak ngrasakno nikmate iman. Ojo akeh-akeh wis. Cara gini aja, Pak, malam-malam angel sulit, Pak. Gampang. Maca Quran. 1 hari enggak usah banyak-banyak, 5 juz. Kurang. Ya wis, aja 3 lembar aja, 3 lembar. 6 halaman 3 lembar. Mengapa 3 lembar? Ada sebuah hadis menyebutkan barang siapa yang 1 hari membaca 100 ayat, Allah sudah mencukupi pada saat itu. Wis 3 halaman aja, 3 lembar ya, 3 lembar. Cobaan. Tiap hari zaman istiqomah. Malam itu baca mulu teko. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Aku cek ngaji, pasti seperti itu. Sinta, Mas temen pasar ngaji. Pasti cobaan nanti cobaan. Ya. Coba ya. Pak 3 lembar Pak, terlalu banyak Pak. Ya wis 1 lembar setengah, 3 halaman ya, 3 halaman. Cobaan nanti, nggak usah lama-lama, jamnya nggak usah ditunggu, jamnya sama saja istiqomah ya. Yang santai longgar, rasakan 4 hari saja. Setelah itu ke-5 hari sampai jangan baca, ngomong ke saya, rasanya datang ke saya, rasanya nanti saya tanya, rasanya ya apa? Pasti ada sesuatu yang hilang. Itulah nikmatnya iman. Pun cukup ya. Ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillah siqalan ala nafsik ya, kalau taat kepada Allah enteng tidak diri sendiri. Awal amri wallahu a'lam. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca doa khatimul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.